Oke, kita bahas soal hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Dimana menurut hukum kekekalan massa zat sebelum reaksi nilainya akan sama dengan massa zat sesudah reaksi dengan catatan wadah tertutup. Dimana kalau wadahnya tertutup berarti tidak ada zat yang keluar dari wadah tersebut sehingga massanya tidak ada yang berkurang. Contoh, di sini ada reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan uap air. Nah, di mana gas hidrogennya semisal adalah 1 gram. Nah, gas oksigennya adalah 8 gram. Nah, maka berapakah massa uap airnya? Tadi ingat, massanya akan sama kalau wadahnya tertutup. Massa zat sebelum reaksi dengan massa zat sesudah reaksi. Sebelum reaksi, sebelum panah. Ini panah. Jadi sebelum panah ada hidrogen sama oksigen. Nah, total massanya berarti 1 gram tambah 8 gram adalah 9 gram. Maka massa uap air berapa? Ya udah, tinggal 1 gram tambah 8 gram. Berarti 9 gram. Gitu. Massanya sama yang sebelum reaksi, sebelum panah dengan sesudah panah. Lalu soal nomor 2. Hukum Lavoisier. Tadi hukum Lavoisier membicarakan mengenai massa. Minimal kalau nggak ada massanya, kita cek jumlah atomnya. Dimana di sini dari option A sampai E ada persamaan reaksi. Nah, maka cek manakah yang setara. Berarti yang jumlah atom di sebelah kirinya sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Untuk option A, jumlah atom natrium di sebelah kiri 1. Sedangkan di sebelah kanan jumlah atom natriumnya 2. Berarti ini tidak setara. Tidak sesuai dengan hukum Lavoisier. Nah, untuk option B, magnesium di sebelah kiri jumlah atomnya 1, sedangkan di sebelah kanan jumlah atomnya 3. Maka ini tidak sesuai dengan hukum Lavoisier. Tidak setara. Untuk option C, hidrogen di sebelah kiri 2, di kanan 2. Berarti ini juga tidak setara. Ya. Sorry. Hidrogennya berarti setara, sama-sama 2. Tapi kita cek massa oksigennya. Massa oksigen di sebelah kiri 2. Di sebelah kanan jumlah atom oksigennya 1. Berarti oksigennya nggak setara. Berarti salah. Nah, yang D, jumlah atom Fe di sebelah kiri 1. Sedangkan di sebelah kanan jumlah atom Fe-nya 1. Berarti Fe-nya nggak setara. Dan berarti Fe-nya setara. Nah, yang Cl, jumlah Cl di sebelah kiri 2. Di sebelah kanan 2. Cl-nya setara. Maka jawabannya yang setara di kiri dan di kanan jumlah atomnya adalah yang D. Gitu ya. Cari yang setara. Nah, nomor 3. Sebanyak 32 gram serbuk sulfur. Sulfur itu adalah S. Masanya 32 gram. Direaksikan, berarti ditambah dengan oksigen. Oksigennya adalah 32 gram. Ini udah ada bersama reaksinya. 2S ditambah 2O2. Hasilnya adalah 2SO2. Dia katanya ruangnya tertutup menghasilkan gas sulfur dioksida, SO2. Nah, yang ditanya adalah di sini massa gas sulfur dioksida yang dihasilkan berapa? Ya sudah. Berarti massa sebelum reaksinya nih akan sama dengan massa sesudah reaksi. Berarti massa SO2 berapa? Ya, 32 tambah 32. Berarti 64 gram. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu ya. Nah, lalu soal selanjutnya, hukum perbandingan tetap atau Proust. Di mana untuk hukum Proust, massanya seberapapun massanya diubah, ketika dibuat perbandingan, maka perbandingannya akan sama, perbandingannya akan tetap, ya, perbandingannya akan tetap.
di mana unsur yang dibandingkan itu berbeda, senyawanya cirinya cuma satu. Dan pros itu berkaitan sama Lavoisier. Nah, kita baca dulu ya. Jadi si pros ini karena berkaitan sama Lavoisier, berarti masa sebelum reaksi dan sesudah reaksi juga sama, dan si prosnya tambahannya bisa dibandingkan. Nomor 4, jika 3 gram atom karbon, berarti ada atom karbon 3 gram, direaksikan, berarti ditambah dengan atom oksigen. Ya, di mana membentuk karbon dioksida. Ya, sebanyak 11 gram. Yang ditanya adalah masa atom oksigen yang bereaksi adalah, nah, 11 gram ini adalah masa sesudah reaksi. Berarti berapa masa atom oksigennya, di mana oksigen adalah masa sebelum reaksi, atau kita simbolkan X. Ya udah, berarti X-nya adalah kita dapatkan dari nilai 3 tambah X itu adalah 11. Ya berarti X-nya adalah 11 dikurang 3. Berapa? 7 gram. Begitu. Ya. 11 kurang 3, 9. Sorry. 11 kurang 3, 8 gram. Sorry. Ya. Oke. Selanjutnya. Jika sebuah paku yang beratnya 10 gram disimpan selama beberapa hari, ternyata paku tersebut berkarat. Paku itu mengandung besi. Nah, ketika dia kontak langsung dengan oksigen udara, dia akan menghasilkan besi yang berkarat, atau besi yang berkarat itu adalah Fe2O3. Nah, di mana besi yang berkarat, besinya ya bermuatan 30. Nah, ini besinya 10 gram awalnya nih. Nah, maka masa besi yang berkarat tadi dibandingkan dengan awalnya, berarti besi ini ya. Bukan besi yang udah berkarat, berarti besi dari besi berkarat dengan besi awalnya. Awalnya besinya 10 gram. Nah, karena dia bereaksi, ya, berarti berapa masa ininya nih? Tadi kan kita tahu bahwa masa sebelum reaksi sama dengan masa sesudah reaksi. Ya. Nah, nilai si X-nya berapa berarti? Ini ya. Masa besi yang berkarat dibandingkan masa awalnya. Kalau kita jumlah ya, misalnya kan besi berkarat tadi ya, berarti kan hasil dari jumlah masanya si Fe ya dengan si oksigen. Nah, gimana caranya nih? Kalau kita lihat antara sesama besi, berarti ini kan udah ketambahan oksigen ya. Beda dengan yang tadi nih. Berarti ada kemungkinan nggak nih masanya berkurang? Ya. Masanya berapa ya? Apakah sama? Atau lebih besar? Atau lebih kecil? Atau tidak dapat ditentukan? Atau semua jawaban di atas salah? Ini besinya udah nyampur oksigen. Jadi bagian besinya sudah hilang karena kan berkarat ya. Tinggal ditambahin karatnya aja dari si besi berkarat tadi. Ya. Jadi karena besi berkarat ini adalah hasil dari jumlah besi sama oksigen, maka masanya kemungkinannya akan lebih besar dari masa awalnya. Gitu. Ya. Terus soal nomor 6. Menurut hukum Raoult,
massa atom-atom yang bereaksi membentuk senyawa selalu dengan perbandingan yang tetap. Tadi sudah disampaikan. Mau massanya diubah, dia massanya akan selalu tetap. Sekarang nomor 7. Berdasarkan tabel tersebut, perbandingan massa H dan O pada senyawa adalah tadi Proust, lalu berkaitan dengan hukum Lavoisier. Ya, di mana hukum Lavoisier itu massa sebelum reaksinya sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, maka kita cari deh yang massa sebelum reaksinya ini sama dengan massa sesudah reaksi. Yang mana? Nah, tabel pertama 1 tambah 8, 9. Oh, ini berarti sesuai dengan hukum Lavoisier. Karena massa sebelumnya sama dengan massa sesudah. Kalau yang tabel kedua, 1 tambah 9 itu 10 ya, bukan 9. Berarti nggak sesuai. Apalagi tabel 3. Ya, apalagi tabel 4. Berarti yang kita buat perbandingan adalah yang tabel pertama aja. Yang dibandingkan adalah massa H sama massa O-nya. Massa H-nya 1, massa O-nya 8. Ya, berarti jawabannya 1 banding 8. Jadi ingat kalau ada tabel kayak gini, ya, jadi dilihat perbandingannya aja ya. Dilihat yang sesuai dengan Lavoisier aja, baru dibandingkan. Ya, Proust itu tadi senyawanya cuma 1, yaitu H2O. Unsur yang dibandingkan beda. H dan O itu unsur yang berbeda. Begitu. Lalu, selanjutnya, nomor 8, sama seperti soal nomor 7 tadi. Perbandingan massa TI dan O, berarti kita cari ada nggak yang sesuai dengan hukum Lavoisier. Nomor tabel pertama, 12 tambah 10 tuh 22, berarti nggak sesuai Lavoisier. Tabel kedua, 18 tambah 10 tuh 28, bukan 25. Tidak sesuai. 18 tambah 12 itu 30, berarti ini sesuai dengan Lavoisier. Jadi perbandingan massa TI sama O, TI-nya di sini 18 massanya, O-nya di sini 12. Nah, kita tinggal bandingkan, kita sederhanakan. Berarti 18 dibagi 6, 3. 12 bagi 6, 2. Berarti jawabannya 3 banding 2. Gitu. Lalu,